Mobil hitam itu melambat terparkir di sebuah gedung tempat penjualan segala macam aksesoris dan pakaian wanita. John membukakan pintu mobil. Lagi-lagi Mekaira sejenak terbengong merasa heran dan aneh dengan perilaku John yang berbeda dari biasanya. Dia bertingkah manis lagi. Dia Jonathan yang aku kenal kan? Batinnya menatap wajah John. Kenapa kau bengong lagi? Cepat keluar, ucap John kembali menyadarkan gadis itu. Oh, iya. Segera gadis itu menapaki bumi dan keluar dari mobil. John menutup pintu mobil lalu berjalan menuju pintu masuk butik mendahului Mekaira. Nah, ini baru John yang aku kenal. Gumam Mekaira membuntuti pria itu dari belakang. Keduanya melewati pintu kaca otomatis memasuki toko, yang langsung disambut oleh beberapa pegawai toko dan seorang wanita berseragam rapi sepertinya dia seorang manajer toko ini. Selamat datang Tuan Muda Andinata. Ada yang bisa saya bantu? Sapa wanita yang sebagai manajer itu terlihat sudah terbiasa dengan kedatangan John seperti sudah langganan. Katanya ini toko biasa, tapi kok ini lebih mewah dari kemarin ya? Apa dia sengaja ingin menguras uangku? Batin Mekaira terpaku oleh isi butik yang jauh lebih luas dan mewah dari butik yang sebelumnya. John langsung melangkah ke arah sofa panjang di sisi ruangan dan duduk dengan elegan. Pakaikan gaun untuk acara keluarga pada wanita itu. Mau model seperti apa gaunnya Tuan Muda? Manajer toko itu kembali bertanya. Sejenak John melirik Mekaira yang sedang melihat-lihat aksesoris di kaca etalase. Carikan yang pas dan cocok saja. Baik, akan kami persiapkan. Segera manajer toko memberikan isyarat perintah pada pegawai lain untuk membawa Mekaira ke ruangan ganti. Mekaira dengan pasrah mengikuti beberapa pegawai toko tanpa berontak lagi. Seperti sebelumnya karena sekarang dia sudah tak kaget lagi. Setelah beberapa menit kemudian, Mekaira kembali ke hadapan John dengan penampilan berbeda. Dia memakai gaun putih dengan bagian depan berbentuk P sehingga bagian leher sampai bawah tulang selangkah terekspos jelas. Duh, nggak nyaman banget sih gaunnya. Batin Mekaira merasa risih dengan bagian yang terbuka di dada itu. Dia menutupi bagian depan dengan telapak tangan. Alis John terangkat sebelah menatap tajam. Ganti. Syukurlah dia menyuruhku ganti. Lega Mekaira mengikuti pegawai toko lagi untuk mengganti gaun lain. Dan tidak lama lagi Mekaira datang kembali setelah mengganti gaun dengan model lain. Kali ini gaun itu memang tertutup bagian depan sampai ke leher. Hanya saja saat berputar badan, di bagian punggung terdapat belahan yang cukup besar, sehingga mengekspos punggung mulus Mekaira. Cucu, aku gak suka gaun model sundel bolong ini, cicit Mekaira dengan tatapan memelas malu. John menghembuskan napas panjang menggerakkan jemari sebagai isyarat memanggil manajer. Iya Tuan Muda. Manajer toko itu segera mendekat setelah melihat isyarat tangan. John melirik tajam pada wanita yang sudah berdiri di hadapannya. Pakaikan gaun yang sangat tertutup padanya. Dada, kaki, dan punggung jangan sampai terekspos. Baik Tuan Muda. Segera mereka membawa kembali Mekaira untuk digantikan dengan gaun yang disebutkan ciri-cirinya oleh John tadi. Selama menunggu, sekilas John melirik sepasang sepatu putih berkilap dengan beberapa mutiara di atasnya. Yang jadi pusat tatapan tajam John bukan keindahan pernak-pernik itu, tapi ukuran heels yang diperkirakan 7 cm tingginya. Apa itu sepatu yang akan dia pakai? Iya Tuan Muda, sepatu ini akan cocok dengan gaun yang akan Nona kenakan. Ganti dengan yang lebih rendah. Alis wanita manajer itu sedikit mengernyit tak paham. Iya? Jangan berikan dia sepatu heels. Ganti. Perintah John tegas. Oh, baik Tuan Muda. Dengan patuh pegawai toko segera mengganti sepatu heels itu dengan sepatu yang memiliki heels paling rendah sekitar 2 cm. Ada lagi Tuan Muda yang harus diubah? Pegawai toko kembali bertanya setelah meletakkan sepatu. Jika dia bertanya soal harga, ganti saja nominalnya ke bawah 1 juta. Biar sisanya saya yang tanggung. John memperingati. Baik Tuan Muda. Dan bersamaan itu Mekaira muncul dengan penampilan yang sangat cantik. Dia memakai gaun biru muda tanpa lengan dengan dada tertutup sampai leher.
serta rok sedikit mengembang di bawah lutut, memperlihatkan sebagian betis ramping dan mulusnya. Pernak-pernik serta berukat dan sulaman yang berada di bagian dada juga rok menambah keanggunan penampilan Mekaira. "Bagaimana dengan yang ini, Tuan Muda?" kata salah satu pegawai toko. John hanya terdiam terpaku menatap penampilan Mekaira dari atas sampai bawah menilai. Entah apa yang dipikirkan oleh John, dia hanya menatap tanpa berkedip. Sedangkan Mekaira yang ditatap seperti itu merasa gugup dan tersipu. Jantungnya sudah berdetak tak karuan, berharap mendapatkan sedikit pujian dari bibir pria yang terduduk itu. Kenapa dia diam saja ya? Padahal aku sudah dandan secantik ini, tapi dia masih saja diam. Batin Mekaira merasa kecewa dengan respon John. Tiba-tiba John beranjak berdiri menghampiri Mekaira yang seketika membuat jantung gadis itu semakin berdegup kencang dan merasa gugup mengalihkan pandangan. Dia mau apa kemari? Batin Mekaira sudah tak terkontrol lagi, debaran jantungnya semakin menjadi, sampai menciptakan rona merah menjalar ke kedua pipi. Tangan John terulur menarik jepit yang terapit di sanggul rambut panjang Mekaira, sehingga gelungan di rambut Mekaira terlepas dan rambut panjangnya tergerai. "John, apa yang kamu lakukan?" Heran Mekaira dengan apa yang dilakukannya, yang ditanggapi senyuman tipis dari John. "Rambutmu lebih pantas dibiarkan saja." Tangan Mekaira bergerak merapikan rambut panjang bergelombangnya itu. "Tapi kan mereka sudah menata dengan susah payah untukku. Jangan sia-siakan hasil pekerjaan mereka dong. Kalau dipakai jepit di sini, sudah tidak sia-siakan," kata John sambil menyematkan jepit rambut bentuk ukiran bunga tersebut ke poni Mekaira. Dengan perlakuan tersebut sukses membuat gadis itu kembali terpaku diam menatap wajah tampan John. Sudah jangan ditanya lagi soal jantung Mekaira yang seakan meledak. Saking senang terkejut terpesonanya dia saat ini. "Aduh, Jojo memakaikanku jepit. Ini bukan mimpi kan? Ini bukan mimpi kan?" Batin Mekaira berteriak kegirangan. "Sudah pukul 7 lewat. Sebaiknya kita langsung berangkat," ucap John melirik arloji di pergelangan tangan. Mekaira kembali tersadar dari keterpakuannya. Dia sedikit salah tingkah masih tersipu mengalihkan tatapan untuk menyembunyikan pipinya yang sudah semerah tomat. "Kalau gitu aku langsung akan membayar gaunnya." "Mbak, permisi, bisa tolong ambilkan tas saya?" pinta Mekaira karena barang-barangnya berada cukup jauh dari jangkauannya. "Ini Nona." Seorang pegawai wanita memberikan tas lempang. "Berapa semuanya?" Mekaira bertanya sambil membongkar isi tas mengambil dompet. John memberikan isyarat mata pada manajer agar tidak menunjukkan bukti kertas pembayaran. Manajer toko itu yang mengerti isyarat dari John segera meletakkan kembali bukti pembayaran. Semuanya 600.000, Nona." Mendengar angka yang disebutkan, sejenak pergerakan tangan Mekaira terhenti. Dia menatap dengan alis mengernyit heran. "Benar segitu? Padahal saya membeli sepatu juga loh. Belum make up lagi." Manajer wanita itu tersenyum profesional mengangguk mengiyakan. "Iya Nona, kebetulan di butik kami sedang ada promo dan diskon besar-besaran. Jadi harganya turun dari harga asli." "Oh, gitu ya." Meskipun masih merasa aneh, Mekaira akhirnya menyodorkan kartu debit miliknya. Padahal kelihatan banget baju ini sangat mahal. Dilihat dari tempat ini saja sudah pasti ini bukan tempat sembarangan untuk harga baju murah. Mungkin saja benar lagi ada diskon. Batin Mekaira positif thinking saja. "Nih, sudah." John menyodorkan kartu debit Mekaira ke pemiliknya yang langsung diterima. "Ayo." Kemudian dia meraih sebelah tangan Mekaira dan menggandengnya untuk keluar dari gedung. Bentar John, pakaianku masih di toko," ucap Mekaira menghentikan langkah kaki. Namun John tetap berjalan sambil menggandeng tangan Mekaira. Mereka sudah memasukkan ke mobil. "Oh, begitu ya." Dengan pasrah Mekaira mengikuti langkah kaki John yang membawanya menuju mobil hitam terparkir. Jonathan Andinata ya?" sapa seorang wanita yang tiba-tiba muncul berdiri di samping mobil hitam milik John. Mekaira dan John seketika terhenti tepat di hadapan mobil hitam tersebut. "Siapa?" John bertanya dengan intonasi dingin dan ekspresi wajah tak kalah dingin tak peduli. "Dokter Salsa?" Celetuk Mekaira menatap wanita cantik itu. Salsa melangkah mendekat ke hadapan John seakan tak menganggap ada seorang gadis lain yang sedang digandeng John.
Aku Salsabila loh, teman sefakultas saat kamu kuliah di London. Oh, jawab John tak acuh, tampak tak peduli dan tak ingin tahu. Namun Salsa tampak gencar ingin dekat. Dia tersenyum semakin lebar menebar senyuman termanis yang dimilikinya. Apa kabarmu, Jonathan? Sudah sangat lama ya kita nggak bertemu. Yang dibalas ucapan dingin dan ketus dari John. Minggir. Hah? Bengong Salsa menatap tanya seiring senyumannya meredup. Minggir, dia mau masuk. John mengedikan dagu ke arah pintu mobil di belakang tubuh Salsa. Salsa melirik arah lirikan John, dia tersadar bahwa dirinya berdiri di samping mobil. Dan dengan perasaan malu akhirnya Salsa menggeser tubuh. Oh, maaf, aku menghalangi ya. John membukakan pintu mobil untuk Mekaira. Masuk. Dengan gerakan ragu, Mekaira melangkah berdiri di ambang pintu mobil terbuka itu. Dia melirik Salsa sejenak. Apa ya aku tidak menyapa dia? Kan biar bagaimanapun dia dokter partner di tempat kerjaku. Ya meskipun aku tak dekat dengannya sih. Batin Mekaira bimbang. Melihat wajah yang dikenal seketika raut wajah Salsa berubah tersenyum lebar nan palsu. Kamu kayak gak asing deh. Siapa ya namanya? Aku lupa lagi. Mekaira membalas tersenyum ramah. Saya Mekaira Nandira, dokter yang selalu berkolaborasi dalam menangani pasien bersama dokter. Oh, dokter baru itu ya? Kok kamu bisa bersama Jonathan? Kalian saling kenal? Dia menatap Mekaira dan John secara bergantian. Saya Aira. Masuk. Oh, iya. Mekaira kembali melirik Salsa dan tersenyum ramah merasa tidak enak. Maaf dok, saya harus permisi duluan. Oh, iya. Senyuman palsu terulas di bibir Salsa. Lalu Mekaira segera masuk ke mobil dan duduk di kursi penumpang depan. John menutup pintu mobil lalu melangkah pergi ke sisi mobil lainnya. Tanpa memperdulikan kehadiran gadis bernama Salsa itu, dia memasuki mobil dan mulai melajukan mobil meninggalkan gadis itu yang berdiri mematung merasa terabaikan. Salsa menatap kepergian mobil hitam mewah milik John yang sudah menjauh. Tangannya terkepal kuat menatap tajam dan geram. Dia mengabaikanku hanya karena gadis jelek itu. Yang benar saja. Gumamnya penuh kekesalan merasa terhina.